Di rumah pimpinan yang katanya benteng ini terjadi pembunuhan setelah 3 hari kemudian baru diungkap. Inilah dasar urgennya mengapa harus kasus ini kemudian segera jangan terkesan polisi jadi advokatnya, kemudian pelaku ini mengatakan dia tidak bisa dituntut karena membela diri. Coba bayangkan, bukan saja dia sebagai advokat tapi dia juga sebagai hakim. Saya kira presisi daripada saudara Kapolri harus kita bantu. Nah, kami tadi sempat bersitegang kemudian di dalam dasar apa kita melakukan pelaporan. Nah, kemudian kita bilang ini adalah hak daripada warga, ini bukan soal semata-mata pembunuhan, tapi ada tragedi pelanggaran hukum yang sangat serius. Inilah, nah oleh karena ini habis dari sini kita akan laporkan kepada Kapolri bahwa kami sudah segera melaporkan saudara Ferdi Sambo dan Brada E, sehingga mekanisme ini segera ditindaklanjuti. Jangan terlalu lama-lama lagi. Karena apa? Jangan kami kemudian publik dituduh wartawan tidak bisa meliput, padahal kerja-kerja kepolisian menurut saya yang yang tidak profesional. Jadi kita seperti teman saya bilang bahwa tim khusus daripada Pak Kapolri itu kita dukung. Gitu kawan-kawan sekalian. Terima kasih. Ya, kita sekarang mau ke Kapolri lagi nih. Bang, untuk Bang, kertasnya Bang. Oh iya, terima kasih. Siapa jaminan wartawan seperti kita ini juga berhubungan dengan kepolisian? Mungkin saya mau tambah gini, ya, advokat ini adalah penyeimbang, ya. Catur Wangsa, advokat ini penyeimbang dari penegak hukum. Kalau advokat dihilangkan, berarti negara ini maksat, negara kekuasaan, bukan Rekstad. Jadi kami sebagai advokat ini menyeimbangi apa yang ada 3 di negara ini, polisi, jaksa, dan hakim. Kami penyeimbang. Kami mengontrol sekarang. Kalau kami dihalang-halangi untuk mengontrol kekuasaan, ini negara sudah maksa. Terakhir, ya, oke. Banyak isu nih yang mengatakan bahwa Brigadir J, istri Kadif sama Pak Sambo sebagai korban dalam peristiwa ini. Gimana menurut Anda? Nah, itu dia. Yang pastikan yang mati terbunuh adalah saudara Brigadir Yosua Huta Barat. Ya toh? Yang kemudian masih dituduh melakukan pelecehan seksual. Ya toh? Sekarang apakah ada sudah putusan pengadilan? Nah, itulah tragedi yang sangat mengerikan gitu loh. Mengapa urgensinya? Oke ya kawan-kawan ya. Oke. Kenapa harus Ferdi Sambo dilaporkan? Pertama kami harus kasih tahu dulu bahwa kami ini adalah para advokat lintas organisasi. Di mana sumpah kami sebagai advokat adalah wajib menegak hukum. Nah, di situ posisi kami. Mengapa Ferdi Sambo? Peristiwa pembunuhan saudara Yosua Huta Barat itu terjadi di rumah dinas daripada saudara Ferdi Sambo, dan menurut polisi bahwa beliau kemudian terbunuh atau tertembak karena diduga ada pelecehan. Bahkan istri Sambo kemudian juga melakukan pelaporan. Nah, karena memang yang terbunuh ini adalah terjadi di tempat rumah dinasnya saudara Ferdi Sambo, dan yang kedua bahwa beliau ini adalah ajudan daripada Ferdi Sambo yang diperbantukan menjadi supir, karena tentu tidak ada kaitan istri Sambo dengan Polri, tetapi karena dia adalah istri daripada Kadif, tentu dalam konteks dia diperbantukan. Nah, kami sangat menyesalkan polisi berkesimpulan bahwa saudara Yosua Huta Barat ini kemudian ditembak karena diduga melakukan pelecehan. Bahkan sangat terang benderang polisi mengatakan dia tidak bisa dituntut. Padahal fungsi daripada kepolisian itu adalah untuk menentukan terangnya satu perkara. Kalau memang dia sudah cukup tersangka, kemudian buktinya apa? Nah, kalau kemudian polisi mengatakan dia karena membela diri, apakah ada undang-undang kemudian polisi memutuskan bahwa peristiwa ini adalah karena membela diri? Itulah sebabnya menurut kami Kapolri segera menindaklanjuti ini, karena bagi kami ini nggak semata-mata terjadi tragedi pembunuhan manusia, tetapi adalah bagaimana pelanggaran hukum yang sangat serius. Kalau di rumah dinas Kadif
propam saja bisa mati orang tiba-tiba, sementara propam itu adalah benteng terakhir menjaga yaitu etika daripada polisi dan benteng terakhir untuk para pencari keadilan, tetapi di rumah pimpinannya adujannya mati. Nah, saya kira inilah sesuatu yang sangat urgent. Nah, oleh karenanya saya pikir supaya kasus ini bisa terang benderang, sebaiknya saudara Ferdy Sambo diberhentikan dulu. Kemudian supaya seperti kami tadi laporkan, kemudian kepada pimpinan, tapi pimpinan stafnya mengatakan kami tidak siap. Nah, Kapolri telah membentuk tim khusus supaya bisa cepat. Nah, kami lihat di lapangan kelihatannya polisi bekerja itu agak terlalu santai. Tidak seperti tim khusus yang dikatakan oleh Kapolri supaya cepat ini diungkap. Ya, jadi itu yang kita lihat. Nah, kalau ini tidak segera diungkap, saya pikir publik akan punya pendapat sendiri, tetapi juga rasa keadilan korban ini juga harus kita pelihara betul dan hormati betul. Pertanyaan terakhir, Bang Saur, sebagai bagian dari penegak hukum, pengacara, apa yang janggal terhadap perkara ini sebenarnya? Apa kira-kira yang sangat seperti itu tutupi begitu? Menurut saya ada ratusan yang janggal, tapi kami ungkap beberapa. Misalnya bayangkan satu orang mati pada hari Jumat masih diungkap pada hari Senin. Kemudian waktu jenazahnya kemudian dibawa ke keluarganya tidak boleh kemudian dibuka. 7 tembakan yang dilakukan oleh saudara Yosua Huta Barat tidak satu pun mengena, sementara 5 tembakan daripada yang mengatakan versi polisi nih mengena kepada saudara Yosua, padahal itu sangat dekat sekali. Kemudian ya saudara ini kemudian punya senjata jenis yang sudah diberitahu kepada publik dengan pangkat seperti itu tidak mestinya tidak bisa seperti itu. Ada luka sayatan. Oke. Nah, pertanyaannya adalah apakah beliau ini terbunuh dulu atau dibunuh dulu kemudian ditembak, atau ditembak dulu kemudian baru disayat-sayat. Nah, inilah saya kira mengapa kami melaporkan saudara Ferdy Sambo segera kemudian diselidiki atas peristiwa terbunuhnya saudara Yosua di rumah dinas beliau gitu loh. Karena kalau tidak, wibawa kepolisian di mana Pak Kapolri saat ini dengan program presisinya sangat baik, jangan sampai kemudian polisi terkesan melindungi orang-orang tertentu, tetapi itu yang resikonya adalah kepolisian akan hancur. Dasar itulah kami sebagai penegak hukum, sebagai advokat, kemudian kami terpanggil ikut mengambil bagian membantu supaya kasus ini terang benderang. Mungkin Abang apa yang bisa ditambahkan sebagai tim? Pak Robert, tolong sebut nama lengkap. Ya, Pak Robert koordinator. Saya dengan Dr. Fernando ya. Kami di sini sebagai advokat caturwangsa, ya kami fungsinya mengontrol pihak kepolisian, ya, mengontrol pihak kepolisian. Karena apa? Negara kita ini Rekstad katanya, ya, katanya Rekstad. Kalau Rekstad itu fungsi kontrol yang dilakukan oleh advokat itu harus diberikan akses yang sebesar-besarnya agar advokat bisa mengontrol pihak kepolisian. Tapi kalau di sini kami sebagai advokat tidak diberi akses oleh negara, dalam hal ini mengontrol kepolisian, berarti negara ini udah maksud, ya. Karena apa? Dalam undang-undang mereka diberi kekuasaan, polisi, jaksa dan hakim ini, ya. Kalau advokat tidak diberi akses untuk mengontrol fungsi dari penegak hukum lainnya, ini negara bukan lagi Rekstad. Begitu. Pertama-tama saya mau katakan bahwa tim ini adalah terdiri dari advokat-advokat yang selama ini memang memperjuangkan kepentingan-kepentingan rakyat, terutama rakyat-rakyat yang tertindas, masyarakat yang tertindas. Karena itu tujuan daripada tim ini adalah pertama untuk membuat laporan di kepolisian, di Propam Mabes Polri,
untuk segera memeriksa saudara Ferdy Sambo agar persoalan ini bisa jelas, bisa terang benderang. Karena pada prinsipnya bahwa kejadian tembak menembak ini kan di rumah dinas saudara Ferdy Sambo ya, dan itu dilakukan oleh anak buahnya ya, yang notabene adalah kepolisian, adalah anggota dari Propam, dari Kadif Propam. Karena itu supaya persoalan ini jangan sampai itu berkembang secara terus-menerus di masyarakat, karena itu perlu dilakukan tindakan preventif ya, secepatnya untuk mengungkapkan pembunuhan itu yang terjadi, pembunuhan. Jangan sampai jadi liar gitulah. Persoalan yang sekarang ini kan menjadi bola liar itu karena apa? Karena kejadiannya itu terjadi tanggal 8 Juli itu baru terungkap secara luas itu di tanggal 11 hari Senin gitulah. Itu yang menjadi dengan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi, banyak hal yang terjadi di situ. Karena itu kita sebagai advokat yang terpanggil di dalam tim tambak ini, kita merupakan tanggung jawab profesi dan tanggung jawab sebagai warga negara ya, yang konsen terhadap penegakan hukum gitulah. Ya, kita mendorong supaya kepolisian, terutama juga yang Kapolri, yang kita lihat ya, Kapolri sudah membentuk tim pencari fakta ya, tim khusus ya pencari fakta ya. Kita berharap itu supaya secepat terungkap di pembunuhan itu ya. Itulah yang harapan kita sebagai harapan kita sebagai advokat yang peduli terhadap masalah penegakan hukum dan keadilan. Tadi kan dari Propam lalu ke kantor Kapolri Ya. Apa rentetan ini untuk pelaporannya, rentetan yang dilakukan untuk dari laporan ini itu kita minta supaya pihak kepolisian, terutama Kapolri sebagai pimpinan tertinggi di kepolisian, harus cepat juga bertindak gitulah. Tidak selain hanya untuk pembentukan tim, tetapi juga harus memerintahkan gitu, persoalan ini harus segera cepat selesai gitulah. Itu yang gitulah. Nah, yang kedua adalah memang perbuatan yang dilakukan ini kan di rumah dinas kepolisian gitulah, dan ini memang itu merupakan bawahan daripada Pak Ferdy Sambo. Karena itu memang beliau harus dipertanggungjawabkan dalam persoalan ini.